Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada materi terakhir kuliah kecerdasan buatan, yakni topik dalam AI face recognition. Ya, artinya minggu depan kita sudah bicara tentang project ya, project untuk akhir semester ini. Oke, kita lihat kira-kira apa itu face recognition dan bagaimana nanti menggunakannya. Oke, kita review dulu dasar teknologi face recognition. Nah, ingat, kecerdasan buatan itu tugasnya adalah menanamkan kemampuan atau menanamkan knowledge gitu ya, sehingga dapat bertindak seperti manusia. Nah, ingat, salah satu kemampuan manusia adalah mencerna menggunakan penglihatan ya. Jadi kalau indranya indra penglihatan, berarti masukannya berupa gambar atau kita sebut dengan data citra gitu ya. Terus kemudian dalam ilmu komputer kita kenal dengan subdisiplin ilmu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, salah satunya ini adalah mempelajari masukan data citra menjadi sebuah deskripsi. Jadi kira-kira pengolahan citra itu seperti ini ya. Ada yang deskripsi, kemudian kita ubah jadi citra, itu namanya grafika komputer. Citra ke citra itu pengolahan citra. Nah, citra ke deskripsi itu disebut dengan pengenalan pola. Nah, jadi kecerdasan buatan dalam pengenalan data ini menggunakan konsep pengenalan pola gitu ya. Nah, dalam pengenalan pola atau pattern recognition itu kan menitik beratkan pada pengambilan kesimpulan atau pengklasifikasian objek. Jadi objek yang masuk itu nanti akan diklasifikasikan berdasarkan database yang ada. Nah, beberapa topik yang mengangkat atau menggunakan pattern recognition adalah misalnya voice recognition, handwriting recognition, face recognition. Nah, hari ini kita akan bahas tentang face recognition itu. Dimana aslinya face recognition itu adalah proses membandingkan sebuah citra wajah adalah di sini adalah citra wajah inputan kita dengan basis data wajah yang ada. Dicari yang bagaimana? Yang paling cocok atau similar, karena belum tentu sama persis ya. Yang paling similar seperti itu. Nah, bagaimana face recognition bekerja? Pertama adalah dideteksi, kemudian dianalisis, kemudian diidentifikasi. Jadi ini konsep atau gambaran umum sekali ya. Di dalamnya banyak sekali proses atau algoritmanya gitu. Nah, coba kita mulai dari deteksi. Nah, deteksi itu sebenarnya adalah proses mengcapture gambar wajah atau menangkap gitu ya. Jadi ketika ada masukan data atau masukan dari kamera, ada kamera, nanti kita akan ambil wajahnya ini ya, kita paskan ini wajahnya, kita kasih border. Nah, kalau ketemu berarti itu bisa terdeteksi. Tapi ketika tidak ada gambar wajah, maka deteksi ini gagal dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap kedua yaitu analisis. Analisis ini adalah proses untuk mengambil data penting atau data ekstraksi fitur istilahnya itu. Jadi proses mengekstraksi fitur itu sebenarnya adalah proses menganalisa. Tujuannya adalah untuk dapat mengenali kode unik di wajah. Jadi hasil analisis ini adalah kumpulan angka. Jadi kalau tidak angka, komputer tidak akan bisa memproses, karena mungkin bagi kita itu gambar, mungkin bagi kita suara ya, tapi bagi komputer semuanya harus diubah dalam angka. Nah, proses ekstraksi fitur ini menghasilkan minimal 3 seperti ini ya. Ada bentuk, nah kan ada ya, wajah seperti ini, ada wajah seperti ini gitu ya, ada wajah seperti ini, nah macam-macam ya. Jadi itu disimpan. Ekstraksi warna atau ekstraksi tekstur. Nah, warna kulit atau tekstur itu bisa keriput atau bisa
posisi mata, seperti itu. Jadi dalam ekstraksi ini objek yang kita analisis itu adalah ini ya, kira-kira ini banyak sekali ya, titik pusat, garis bibir, lokasi unik, nah seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah identifikasi, yang dilakukan dengan membandingkan data yang ada dengan data yang ada di dalam database. Oke, seperti ini. Kira-kira banyak sekali metodenya, tapi kita tidak bicara itu ya, kita nanti langsung menggunakan modul yang ada seperti kemarin-kemarin. Oke. Kemudian implementasinya banyak sekali di bidang otomotif, retail, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya ya. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah biasanya di teknologi smartphone, pengenalan usia, pengenalan wajah, seperti itu ya. Nah, bagaimana membangun face recognition sederhana? Nah, kita bisa menggunakan Google Colab atau Google Collaboratory yang memanfaatkan kecanggihan library Python. Jadi kita mau membuat sederhana nih. Nah, buka sekarang coba collaboresearch.google. Ketika kalian punya akun Google pasti punya ini ya, gitu. Nah, bagaimana menggunakannya atau membuatnya? Nah, silakan kalian cari tutorial tentang bagaimana membangun face recognition sederhana menggunakan Google Colab atau Google Collaboratory. Banyak sekali ya, banyak sekali contohnya. Jadi kira-kira seperti itu sekilas tentang face recognition. Jadi cari referensi bagaimana mengimplementasikan face recognition menggunakan Google Colab dengan bahasa Python. Kodenya sangat banyak tersebar di internet ya, jadi kalian nggak kode sendiri, kalian mungkin tinggal copy paste, kemudian kalian pahami bagaimana memasukkan data, bagaimana nanti meng-load data database gitu. Kemudian masukkan database kalian ya, database foto-foto kalian, teman-teman kalian gitu. Jadi nanti ketika melakukan uji coba wajah kalian terdeteksi gitu. Lakukan uji coba juga dengan wajah yang lain, misalnya di rumah ada siapa gitu, ada atau lagi sama teman, lakukan sama teman gitu. Demokan dan rekam, nanti akan saya periksa gitu. Gitu ya, terima kasih, selamat belajar. Minggu depan kita akan usulan topik untuk proyek akhir. Jika ada kesulitan silakan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.